Bagas Pratama, aku sudah kasih ke Tuan Muda Wijaya. Jangan ganggu aku lagi ya. Citra Saputri, aku hidup hemat buat biaya kuliahmu. Bahkan kulepaskan kesempatan, lanjut studi di perusahaan besar. Beginikah balasanmu? Aku terima, bukan berarti setuju. Bagas, kamu ini cuma tukang antar makanan? Pria macam apa yang pantas buat aku? Kalau tahu diri, pergilah jauh-jauh. Tuan Muda Wijaya sebentar lagi jemput aku. Citra Saputri, 3 tahun. Ku sayang dengan tulus, ternyata berakhir begini. Tunggu saja, Bagas Pratama pasti akan sukses besar nanti. Sistem berhasil terikat. Selamat tuan rumah, sistem omong besar jadi nyata aktif. Sistem? Sistem ini bisa deteksi target omong besar di sekitarmu dan berdasarkan omongannya, beri paket hadiah. Siang bolong kok ketemu hantu. Dick, lihat tubuh kakak ini. Mau ke rumahku nanti malam? Biar kau lihat kehebatanku. Ay, jahat. Terdeteksi orang mengobrol di sekitar. Sistem kirim paket hadiah omong besar. Hadiah, perkasa tanpa henti. Perkasa tanpa henti? Perkasa tanpa henti. Ini beneran. Halo, Bibi. Bagas, sebentar lagi tahun baru, kok belum bawa calon istri? Pulang buat kami lihat? Bibi, jangan dibahas lagi. Aku baru aja putus sama pacarku. Putus hubungan. Wah, baru putus. Baru putus, bagus. Bukan, Bibi. Jadi aku baru putus, Bibi malah senang ya. Bagas, kamu salah paham. Bibi kan sering main kartu, kenal banyak teman main kartu. Mereka juga pusing soal jodoh anak-anak mereka. Tunggu ya, hilang sama jodoh buat kamu. Nggak usah, aku... Halo? Halo? Dasar bocah. Bibi udah atur kencan perjodohan sama seorang gadis. Kencan perjodohan. Kamu harus tunjukin yang terbaik. Jam 3 sore, jangan telat. Katanya sih di kencan perjodohan, banyak orang-orang aneh. Ini kan kesempatan bagus buat aku. Dapetin hadiah dari sistem. Apa nih? Sekali ketemu 2 orang? Halo 2 nona cantik, namaku Bagas Pratama. Kalian dikenalin sama bibiku, buat kencan perjodohan kan? Boleh tahu namanya? Namaku Rina Lestari. Ini sahabat dekatku. Dia sengaja datang bantu ngecek, biar nggak salah pilih. Singkat aja ya. Kamu punya mobil, punya rumah, tabungan berapa? Low. Langsung lempar pertanyaan berat. Kalian terlalu realis ya? Sudahlah, lihat pakaianmu. Jangan-jangan kamu tukang antar makanan? Rina, jangan buang waktu sama dia. Orang kayak kodok ini yang mau makan angsa. Gua udah banyak ketemu. Antar makanan kenapa? Cari duit jujur. Nggak nyuri, nggak merampok. Kenapa diremehin? Kamu memang naif. Lihat jam tangan ini, mantan pacar yang kasih. Antar berapa kali pun, nggak bakal cukup beli. Mantan pacarku kerja di perusahaan terbuka. Gajinya ratusan juta per tahun. Di kota besar punya mobil dan rumah. Intinya, kamu sama kami beda kelas. Ngekencan perjodohan cuma buang waktu. Iya, benar. Sistem mendeteksi 2 target omong besar tuan rumah sistem. Mengumbar omong besar, hadiah untuk tuan rumah sistem. 1 jam tangan giok mewah Badali. 1 villa bintang utama. Coba lihat jam tangannya. Hah, jangan-jangan beli di lapak. Barang tiruan premium ya? Cowok palsu kayak gini. Bikin ilfil banget. Sebenarnya, aku mau hidup biasa aja. Dan bergaul dengan kalian. Yang didapat malah dijauhin. Ini kunci villa bintang utama. Villa di sana, yang termurah aja miliaran. Bagas, Rina masih belum paham. Nanti malam mau ke rumahku? Masakanku enak loh. Aku bikinin kamu mie ya. Shinta, kamu ngapain sih?
Bagas itu kencan perjodohanku. Kamu ikut-ikutan apa? Bagas. Sebenarnya tadi cuma mau uji kamu sedikit. Kamu nggak marah kan? Aku sih lebih suka lihat kalian berdua sombong kayak tadi. Aduh, restoran ini acunya panas banget. Shinta, kamu kok genit sih? Bagas, itu cowokku. Jangan rebut dia. Cowokku juga boleh. Kamu boleh rebut. Kenapa aku nggak? Kenapa aku nggak boleh? Bagas itu cowokku. Sistem dapat energi omong besar naik level. Hadiah untuk tuan rumah sistem. Satu kesempatan bongkar aib lama. Sistem akan mengungkapkan pengalaman cinta kedua cewek ini. Bongkar aib pengalaman cinta? Masa sih? Aku nggak nyangka. Ternyata dia playboy kelas berat? Astaga banget. Mobil modif bekas tabrakan apa ini? Cabut. Itu, gue inget, ada pesanan belum diantar. Gue duluan ya. Bagas Pratama, lu malah ngestok gue. Lu mau nempel terus. Sampai kapan? Siapa yang lo maksud? Sial banget. Bukan Citra Saputri. Lo yang jijik, kurang ajar banget sih. Wah, ini kan teman lama kita, Bagas Pratama. Si jago kampus dulu. Lama nggak ketemu. Ternyata jadi kurir ya. Minggir lo. Oh, Tuan Muda Wijaya yang Citra bilang. Ternyata lo tuh Dimas Wijaya. Iya, gue. Terus kenapa? Hah? Dimas Wijaya. Oh, ternyata anak kaya di kelas SMA dulu. Anak orang kaya. Anak kaya berandal. Bener-bener cewek dan anjing. Dengar Bagas Pratama. Reuni teman kuliah hari ini. Lo harus datang. Nggak seru kalau nggak ada lo. Datang ya datang. Sekarang gue punya sistem omong besar, jadi nyata. Masa gue takut sama lo? Bagas Pratama si jago kampus. Akhirnya lo datang juga. Cepat duduk. Bagas Pratama ini dulu kan paling enggak jagoan di kelas kita. Sekarang pasti udah jadi profesional elit gajian ratusan juta setahun ya. Dia cuma anak kurir. Mana bisa dibandingin sama Tuan Muda Wijaya kita? Masih muda udah jadi bos. Kita kan teman sekelas. Jangan bikin susah Bagas. Gue sendiri di masyarakat jatuh bangun bertahun-tahun baru bisa sukses kayak gini. Bagas, umurmu 27 kan? 27 masih ngantar makanan? Kamu ngandalkan kue jelek ini. Mau dipamerin? Dimas Wijaya ini bener-bener sok banget ya. Kamu bisa jadi bos kecil. Kan juga karena dibantu keluarga? Dia nasibnya cuman ngantar makanan. Nilai bagus buat apa? Nggak ada apa-apanya dibanding sehelai rambut pun bos Wijaya. Lihat nih bos Wijaya kita. Masih muda, sudah sukses, pacarnya cantik lagi. Masa nggak iri? Cewek tercantik kita, Maya Santoso kok nggak datang? Maya Santoso? Dia kan udah lama keluar negeri. Kayaknya belum pulang deh. Ngomong-ngomong ya. Dulu tuh, si cantik kampus kita pernah ngejar-ngejar gue loh. Beneran nggak sih? Memang Bos Wijaya, pesonanya luar biasa. Jahat banget. Kamu sengaja ya bikin gue cemburu? Sudah. Bagaimana mungkin Maya Santoso suka sama orang kayak kamu? Dia kan cahaya pertama gue. Nggak tahu, dia bakal datang hari ini nggak ya? Terdeteksi di dekat tuan rumah sistem, ada orang yang omong besar. Hadiah. Hati Maya Santoso, Presiden Direktur Keluarga Kaya. Ini kan dari grup Santoso, Presiden Direkturnya. Kamu pulang ke Indonesia? Kok nggak kasih tahu kita? Lama nggak ketemu, Maya. Kamu makin cantik aja. Gua kan baru turun dari pesawat, langsung buru-buru datang ke reuni ini. Maya, cepetan cari tempat duduk. Direktur Santoso, pasti duduk di samping kita. Tuan Muda Wijaya dong.
Minggir sana. Jangan halangi Maya. Tuan Muda Wijaya, kok kamu bisa kayak gini sama dia? Dia kan pacar kamu. Minggir. Maya, sini duduk. Mending pacar kamu yang duduk di samping kamu. Aku duduk di samping Bagas Pratama aja. Nggak salah kan? Maya Santoso dia malah sengaja duduk di sampingku. Ini Wah Maya. Bagas Pratama tiap hari di luar ngantar makanan. Badan dia bau banget. Sini duduk aja. Aku nggak rasa ngantar makanan. Ada yang jeleknya. Bagas Pratama, jangan terlalu dipikirin. Maya, dia lagi belain aku. Maya. Kita kan juga nggak ganggu, Bagas Pratama. Bagas Pratama, kalau kau di luar sana, benar-benar sudah tak bisa bertahan. Datanglah temui aku. Aku akan aturkan posisi untukmu di perusahaanku. Biar saya pikir dulu. Bagaimana jadi satpam? Gaji 2 juta sebulan. Saya terlalu cepat tertawa. Tidak apa-apa. Masih lebih baik daripada kau ngantar makanan di luar sana. Terima kasih atas kebaikan Tuan Muda Wijaya. Tapi sepertinya tidak perlu. Ngantar makanan juga cukup baik. Seperti yang dikatakan Maya, kan? Bagas Pratama, ini salahmu. Tuan Muda Wijaya, semuanya demi kebaikanmu. Kenapa kau tidak mau menerimanya? Ini mobil Audi A8 yang baru kubeli. Di rumahku masih banyak mobil mewah seperti ini. Kau pasti belum pernah menyetirnya, kan? Bagaimana kalau kau jadi sopirku? Sekaligus coba rasakan nyetir mobil mewah. Sistem mendeteksi. Ada orang di sekitar tuan rumah sistem yang sedang omong besar. Hadiah untuk tuan rumah sistem. Porsche 911. 1 unit. Bernilai 39 miliar 600 juta rupiah. Wah, Porsche. Ini mobil impianku. Permisi semuanya. Ada mobil mewah parkir di bawah. Posisinya mungkin kurang tepat. Bisa tolong dipindahkan? Mobil itu baru kubeli. Hati-hati saat memindahkannya. Kalau sampai rusak, aku akan buat masalah untuk restoran kalian. Tuan, yang parkir di bawah adalah Porsche, bukan Audi. Benarkah? Maaf teman-teman. Mobil itu mungkin punyaku. Aku bilang, Bagas, kamu tahu Porsche, itu mobil apa? 10 kamu nggak bakal cukup beli. Bukan Bagas, kamu cuma punya motor listrik butut. Perlu parkir di mana? Aku tebak. Barusan dia kasih ke pelayan. Cuma korek api kan? Pak, Terima kasih kerjasamanya. Mobil Bapak sudah kami parkir. Apa? Kamu bilang Porsche di bawah yang diparkir tadi. Benar punya Bagas? Sudah ya. mustahil. Kamu cuma kurir. Mana mungkin beli Porsche? Pasti dia sewa. Waduh, Bagas. Aku nggak nyangka kamu bisa palsu begini. Cuma buat datang ke reuni. Gengsi palsu. Kamu sampai sewa mobil? Aku heran Bagas bisa nyetir Porsche. Bagas, gengsi palsu kamu ini. Gaji sebulan. Habis kan? Siapa bilang kurir nggak? Kenapa kalian selalu serang Bagas? Kalau bukan karena dengar Bagas, datang ke reuni ini, aku nggak akan pulang. Sudahlah, baik-baik saja. Nggak usah bahas lagi. Maya, kami cuman nasihati Bagas demi kebaikannya. Baik, ayo kita minum bersama. Pemegang saham hotel ini, pamanku. Semua pesanan, diskon 50%. Semua konsumsi malam ini, Tuan Muda Wijaya yang bayar. Wah, Tuan Muda hebat banget. Coba lihat. Memang jagoan kita. Sekali makan ini, pasti habis jutaan ya. Tuan Muda memang punya kelas. Nggak seperti orang yang cuma bisa omong besar. Sungguh munafik. Tetap jagoan kita. Tak seperti tukang antar makanan, cuma bisa numpang makan gratis. Pemegang saham, si Dimas Wijaya ini masih berani ngibul? Terdeteksi di dekat tuan rumah sistem, ada yang sedang mengumbar omong besar. Hadiah untuk tuan rumah sistem, kepemilikan atas Hotel Grand Permata, dan 1 kartu hitam. Kartu hitam? Hotel mewah seperti ini sekarang jadi milikku?
Kamu duduk saja. Sudah kubilang aku yang bayar. Dasar kamu. Kamu punya uang berapa sih? Pelayan, bayar. Baik, Tuan. Total tagihan Anda adalah 197 juta. Apa? Masakanmu dari emas? Tuan, Hotel Grand Permata kami hanya menggunakan bahan-bahan terbaik. Harga segitu sudah wajar. Bagaimana kalau saya saja yang bayar? Ya silakan. Tunggu. Cuma bercanda kok. Kan sudah kubilang aku yang bayar. Panggil manajermu. Tidak usah. Pakai kartuku saja. Dimas Wijaya. Karena kamu sudah membantuku dapatkan banyak uang, kubantu kamu sekali ini. Bagas Pratama, kamu tidak salah lihat? Ini 193.600.000 rupiah, bukan 88. Aku bilang, Bagas, kartu itu jangan-jangan kartu transportasi umum. Kalau nggak bisa dipakai, kamu nanti bakal jadi bahan tertawaan. Bagas, lebih baik aku saja yang bayar. Jangan memaksakan diri. Rina, jangan begitu. Kalau Bagas bilang mau bayar, biarkan saja dia bayar. Memangnya kamu meremehkannya? Tapi 176 juta rupiah. Santai saja. Uang segini bukan masalah. Makanan kali ini masih sanggup kubayar. Pelayan, bayar pakai kartu. Bagas. Menyewa mobil, mentraktir makan. Nanti lihat bagaimana kamu, seorang kurir makanan, bisa keluar dari situasi ini. Bos, kenapa Anda sendiri datang makan ke sini? Tidak beritahu kami sebelumnya. Bos. Cuma reuni teman kuliah, bukan hal besar. Akan saya aturkan untuk Anda. Tunggu sebentar. Ini minuman yang saya siapkan untuk bos dan teman-teman kuliah Anda. Mohon diterima. Silakan makan dan minum sepuasnya. Semua konsumsi di sini gratis total. Hebat. Luar biasa. Sudah. Pergi sana, ya. Astaga. Roman Conti, kamu terlalu royal. Bagas. Aduh, Bagas Pratama. Kamu ini sungguh luar biasa. Kamu kan cuma kurir. Jujur aja, apa kamu lagi coba-coba hidup sederhana? Bagas Pratama ternyata pemilik Hotel Grand Permata. Bukannya dia cuma orang biasa? Seandainya, gue nggak putus sama dia. Ya gini, baru aja dapat warisan. Bagas Pratama, kamu dapat warisan. Kok nggak bilang-bilang dari dulu? Ngapain gue bilang ke kamu? Bukannya kamu pacar Dimas Wijaya? Kamu, kalau dari dulu kamu bilang, gue pasti nggak akan. Udahlah. Si bocah ini, jangan-jangan selama ini sembunyikan jati diri? Tapi nggak mirip sih. Oh, gue ngerti. Manajer restoran tadi, pasti cuma aktor bayaran yang dia sewa. Mau rebut perhatian dari gue? Mimpi kali. Teman-teman, nah karena makanan ini ditanggung Bagas Pratama. Habis ini, kita lanjut ke karaoke. Gimana? Wah, karaoke oke juga. Karaoke. Kebetulan, pemilik klub mewah Impera adalah sepupu laki-laki gue. Sekarang juga gue minta dia siapin ruangan buat kita. Klub mewah Impera, itu klub paling mewah di kota ini. Yang nggak punya status aja, belum tentu bisa masuk. Memang cuma Tuan Muda Wijaya. Lihat, ruang privat di Impera. Langsung dipesan. Lihat dong, siapa kita ini? Kan? Aku lagi hubungi resepsionis nih. Tunggu sebentar. Sistem mendeteksi. Ada yang omong besar di dekat tuan rumah sistem. Hadiah untuk tuan rumah sistem. Kepemilikan penuh. Karaoke Impera. Wah, paman lah, sepupu lah. Dimas Wijaya itu nggak bisa sehari tanpa pamer ya. Tapi, aku harus berterima kasih padamu. Sekarang klub top se-Indonesia ini jadi milikku lagi. Apa? Maksudmu semua ruang privat sudah penuh? Santai aja teman-teman. Aku hubungi sepupuku. Baru ketemu lagi? Masa pulang duluan? Nggak usah. Aku bisa pesan. Aku? Apa? Aku salah dengar? Bagas Pratama. Kamu bisa pesan. Jangan pura-pura deh. Aku akui. Kamu memang lumayan. Tapi klub mewah Impera ini bukan sembarang orang bisa pesan.
Orang baru kaya. Tunggu lagi ya. Sudah dipesan. Ruang privat 001. Apa? Apa? Ruang privat 001. Itu kan di klub mewah Impera. Ruang privat kelas utama? Hebat juga. Bagas, kamu ini siapa sebenarnya? Kamu ini keren banget. Pura-pura aja. Gua nggak percaya. Kamu bisa pesan ruang kelas utama beneran. Nanti lihat kamu gimana. Karena Bagas sudah pesan, mending langsung berangkat. Ayo kita pergi. Ayo, ayo, ayo. Bagas, ini mobilmu kan? Wah, keren banget sih. Fajar, Audi A8-mu. Sepertinya di depan Porsche-nya Bagas. Kalah jauh. Gue juga nggak nyangka. Bagas, ternyata orang penting yang sembunyikan kemampuan. Maya, naik mobilku saja. Nggak usah, aku naik mobil Bagas saja. Kak Bagas, aku mau naik mobilmu. Minggir sana. Mobilku kecil, cuma muat 1 orang. Lebih baik Nona Maya yang cantik naik mobilku. Kalau saja aku nggak putus sama Tuan Muda Pratama, yang duduk di depan, sudah pasti aku. Bagas, sewa mobil jelek sok-sokan. Tuan Muda Wijaya, jangan iri. Mana ada yang nyewakan mobil sport edisi terbatas? Kamu, Ayo, naik mobilku. pergi. Gue nggak mau naik mobil loh. Gue mau naik Porsche. Gue kasih tahu Dimas Wijaya, jangan dekat-dekat lagi sama gue. Gue takut Tuan Muda Pratama salah paham soal hubungan kita. Bukan. Otak lo kosong ya. Isinya cuma di dada. Gua kasih tahu, lo beneran mikir Bagas Pratama udah sukses? Maksud lo apa? Nggak nyangka Bagas Pratama, licik banget. Sekarang lo tahu kan? Untung ada Tuan Muda Wijaya. Kalau bukan Tuan Muda Wijaya, gue bakal terus dibohongi sama dia lama lagi. Jahat banget sih. Bagas Pratama, Bagas Pratama. Gue pasti bakal nemuin kelemahan lo. Bagas. Sebenarnya gue udah suka sama lo dari dulu. Maya, lo barusan bilang apa? Gue nggak salah dengar kan? Sebenarnya dari SMA, gue udah diam-diam suka sama lo. Nggak nyangka, sekarang lo jadi sehebat ini. Maya ternyata udah suka sama gue dari dulu. Ini bukan mimpi kan? Pang sistem. Gue Bagas Pratama hidup setengah umur, cuma sedih belum nemuin tuan bijak. Tuan rumah sistem yang dibungkus, sistem ini pasti bakal bikin tuan rumah melesat. Maya, sudah bertahun-tahun lewat, lu masih ada perasaan sama gue? Maya, kok pipimu merah banget? Lipstikmu juga hilang. Mau ku bantu pasang lagi? Bagas. Hebat juga kau. Bajumu sampai lepas. Udah. Ayo kita naik main. Mohon tunggu sebentar. Mohon tunggu sebentar. Di atas itu ruang privat. Bukan sembarang orang yang tidak jelas boleh sembarangan naik. Kok bicaramu kasar begitu? Kami sudah pesan ruangan terbaik di sini. Iya kan, Bagas? Aku baru saja pesan ruang privat 001 di sini. Ini nomor HP-ku. Coba cek dulu. Kau pesan ruang privat kelas utama? Aku ngakak banget. Jangan-jangan kalian sekumpulan anak manis dari mana? Pelayan kok, bicaranya nyebelin banget. Bagas, aku heran kok tiba-tiba kau jadi bos besar Hotel Grand Permata. Ternyata, cuma bayar aktor. Maksudmu, Bagas sama sekali bukan bos Hotel Grand Permata? Manajer itu aktor yang dia sewa? Betul, termasuk mobil. Porsche mewah itu juga cuma sewa buat gengsi. Kenapa? Kamu ketawa apa? Apa aku salah ngomong? Aku ketawa, karena teknologi rawat kehamilan di sini terlalu maju.
Kalau enggak, mana bisa lahir orang, imut tapi otak kosong kayak kamu. Kamu! Aku bilang Bagas, bukannya kamu bilang pesan? Ruang privat kelas utama di sini. Sekarang gimana ini? Sudah, kalian cepat pergi. Kembali ke sana, oke? Nanti manajer datang, gimana aku jelasin? Siapa berani buat onar di klub mewah Imperaku? Waktu pelatihan nggak diajarin? Kalau ketemu orang nggak jelas begini, cepat panggil satpam, usir mereka keluar. Manajer mereka bilang, mereka pesan. Manajer begini, teman sekelasku ini nggak ngerti apa-apa. Tapi maksa pamer, bilang pesan, ruang privat kelas utama di sini. Aku minta maaf mewakili dia ya. Kami hari ini memang mau menghabiskan uang di sini. Bisa bantu permudah? Ruang privat klub mewah Imperaku. Bisa semau kamu buka? Kojak! Kalian mau datang ke klub mewah Imperaku buat konsumsi? Paling nggak pesan dulu. 2 bulan sebelumnya. Jangan sungkan, manajer sepupuku, Rangga Wijaya. Pemilik sini, Rangga Wijaya. Aku ingat ya. Dia ini, waktu itu di klub kita, habiskan minuman senilai 220 juta rupiah, tagihannya belum dibayar, langsung kabur. Ternyata si imut ini, sepupumu ya. Satpam. bukan. 2 satpamku ini, punya selera khusus, kamu mau bayar utangnya? Atau, Masa iya? Kamu kira kakak Dimas Wijaya pemilik sini? Bisa aja, sok. Selera khusus apa? Aku mau lihat. Halo manajer. Saya Presiden Direktur Grup Santoso. Hari ini kumpul dengan teman-teman, tak mau merusak suasana. Bisa tolong dibantu? Nyonya Direktur, bukan saya tak mau bantu, tapi klub mewah Impera kami, benar-benar tak ada ruang private kosong. Benar tak ada manajer? Bagas Pratama, kamu makin jadi sok ya? Kamu tak takut 2 satpam ini bakal sayang kamu? Kamu... Hei Bagas Pratama, ini bukan urusanmu. Diam mulutmu. Tamplok dia, Lihat. Bukan manajer. Kalian ngapain? Aku akan panggil polisi. Aku akan masukkan kalian semua ke penjara. Aku akan tutup. Klub mewah Impera kalian. diam. Para tamu terhormat, ada kabar baru. Ada ruang privat lagi. Kita memang beruntung ya. Ada ruang privat lagi, tapi Tapi apa? kita baru datang, langsung dihadang pelayan ini, dan dicegat. Dia bilang, orang seperti kita, yang pakaiannya biasa-biasa saja, si imut-imut kayak gini, tak layak berkonsumsi di sini. Manajer, saya tak bilang begitu. Yang saya bilang cuma, Diam. Waktu pelatihan tak diajar, pelanggan adalah raja. Para tamu terhormat, silakan pindah ke ruang privat kelas utama di lantai atas. Ayo, diam saja kenapa? Mari kita hura-hura di atas. Main yuk. Tuan Muda Wijaya, kenapa belum pergi? Mau tunggu dikasih layanan spesial sama 2 satpam? Pergi. Terima kasih Tuan Muda Pratama. Makasih Kak Bagas. Ternyata di luar sana, status bukan ditentukan sendiri, tapi oleh si Dimas Wijaya ini yang omong besar kasih. Kau tahu, manajer klub mewah Impera ini, kok bisa ganti sikap secepat itu? Dan dia lihat wajah Direktur Santoso kita. Mungkin lihat Bagas. Lihat identitas Bagas ini, disembunyikan dalam-dalam. Dia diam. Aku saja tak tahu. Dia pemilik Hotel Grand Permata. Bagas, masih ada identitas apa lagi? Yang kami tak tahu, jangan-jangan klub mewah Impera ini juga milikmu? Yang ini, tanya saja Direktur Santoso, mau identitasku selanjutnya. Jadi apa? Presiden Direktur Santoso kita, jadi malu? Banyak orang... Jangan... Cium dong, cium dong. Cium dong. Gue bilang mau main di ruang privat kelas utama. Kau tuh Lia, Tuan Muda Hartono, masalah ini sungguh bukan wewenangku, Tuan Muda. omong kosong. Mereka bisa masuk gimana? Anak buah gue setengah jam lalu udah bilang ke gue, setengah jam lalu ruangan ini masih kosong semua. Kenapa gue pesan malah nggak bisa? Mereka kok bisa? Hari ini gue mau main di ruangan ini. Buat kalian semua, waktu 10 detik, keluar. Kalau enggak, nasibnya sama seperti si imut ini. Hentikan.
Kamu pulang dulu. Di sini kami yang urus. Kamu dari mana lagi? Shimut-imut, so ikut campur. Kalian masuk sembarangan tanpa alasan, malah mau usir kami keluar. Bahkan sampai menggertak. Seorang pelayan, kurang ajar banget ya. Bocah, Tuan Muda Hartono suruh kalian pergi. Itu udah ngasih muka. Kamu nggak nanya-nanya dulu. Tuan Muda Hartono di kota kita ini, itu orang macam apa? Apa perlu nanya-nanya? Aku nggak buta. Ini kan jelas biadab perdasi. Brengsek hina. Apa? Bocah kurang ajar? Nyawamu ada berapa? Sampai berani begitu. Bicara begitu sama Tuan Muda Hartono. Ceweknya lumayan ya, cantik. Temani kami main dong. Kalau udah capek, kami janji bakal layanin. Kamu enak-enak. Kamu ngapain? Kenapa kamu mau cari gara-gara ya? Bagas Pratama. Udahlah, dia ini kamu nggak bakal sanggup lawan. Dimas Wijaya, Tuan Muda Hartono ini siapa sih? Sampai kamu takut segitunya. Bagas, kamu diam. Tuan Muda Hartono. Ini adalah putra mahkota, Grup Hartono. Hancur-hancur. Putra mahkota Grup Hartono. Ini nggak bisa kita lawan. Fajar Mahendra, kamu kenal Tuan Muda Hartono? Grup Hartono, perusahaan otomotif terbesar di kota ini. Putra mahkota grup mereka sangat manja dan kejam. Dia bisa lakukan apa saja. Katanya ada hubungan dengan dunia hitam. Dengar cepat pergi. Jangan ganggu aku menggodanya. Kalau aku tidak pergi, Kau berani banget ya. Tahu nggak aku ini? Bawahan siapa? bawahan siapa? Bos Gunawan. Percaya nggak? Sekarang cuma satu telepon. Aku bisa bikin kalian semua bakal tanggung akibatnya. Sial. Benar-benar sial. Fahar, siapa itu Bos Gunawan? Dia hebat? Bos Gunawan pengaruhnya luas. Orang besar yang berkuasa di dua sisi. Tuan Muda Pratama, cepat minta maaf. Wah, Bos Gunawan ini Raja Bengis kota besar. Pantas sombong sekali. Tunggu. Jangan-jangan dia cuma omong besar? Mendeteksi di dekat tuan rumah sistem, ada yang omong besar. Hadiah, Bos Gunawan, menjadi anak buah tuan rumah sistem. Wah, ternyata benar cuma omong besar. Tokoh hebat seperti Bos Gunawan, sekarang jadi anak buahku. Bos Gunawan, sehebat apa? Sangat hebat. Panggil dia ke sini, biar aku lihat kehebatannya. Bagas, kau yang bilang ya. Ini sama sekali bukan urusanku. Tuan Muda Hartono. Anda juga mendengar? Dia cuma pura-pura keren. Aku pun tak dekat dengannya. Itu, aku tak perlu di sini, mengganggu pandangan Anda. Aku duluan pergi. Iya, Tuan Muda Hartono. Kalau mau hitung, cari Bagas. Kami tak dekat dengannya. Tunggu. Tuan Muda Hartono. Ini maksudnya apa? Hari ini bocah ini, kalau tak kasih penjelasan, tak ada yang boleh pergi. Tak ada yang boleh pergi. Bagas. Cepat minta maaf ke Tuan Muda Hartono. Nanti kalau Bos Gunawan datang, kita semua bakal hancur. Bagas, kenapa kamu egois sekali? Kamu sendiri nekat, bikin marah Tuan Muda Hartono. Jangan libatkan aku. Aku perintahkan kamu. Sekarang juga minta maaf. Berlutut ke Tuan Muda Hartono. Aku? Minta maaf ke dia? Malah suruh aku berlutut? Otak kalian berdua masih normal? Aku malah takut umurku berkurang. Kamu ini beneran mau mati? Dia sama sekali tak takut padaku. Jangan-jangan dia jagoan tersembunyi, tapi tak mirip sih. Bagas. Kamu hari ini memang harus pamer ya. Kamu tahu Bos Gunawan siapa? Kalau Bos Gunawan datang, kita semua teman lama ini bakal hancur. Kukira dia orang yang sakti. Ternyata cuma mau tampil gagah di depan pacarnya, jaga gengsi, sengaja pura-pura. Bagas Pratama, lupakan saja. Orang kuat pun sulit lawan penguasa lokal. Kalau Bos Gunawan benar-benar dipanggil, gua nggak bisa jamin kamu. Tenang aja Maya, gue nggak butuh jaminan kamu. Seperti kata pepatah, orang harus ditempa baru jadi. Tuan Muda Hartono ini kelihatan udah biasa semena-mena. Gue mau gantikan orang tuanya, buat didik dia baik-baik. Kamu jago pura-pura ya. Mau gantikan orang tua. Buat didik gue? Nih, muka gue buat kamu pukul. Berani nggak kamu pukul? Kamu beneran berani pukul gue? Kalian semua dengar ya, dia yang minta dipukul. Permintaan kayak gini, baru pertama gue denger. Kamu ini lucu banget sih. Kamu nanti tunggu aja. Gue sekarang cari abang gue Bos Gunawan, biar dia urus kamu. Gue peduli amat sama Bos Gunawan. Punya nyali, panggil aja. Kamu nanti tunggu aja. Dipotong-potong. Sama Bos Gunawan, terus dibuang ke laut. Ini pasti Bos Gunawan kan?
Halo Bos Gunawan, Abang, kenapa tiba-tiba ingat sama adik kamu? gue lagi dikeroyok di klub mewah Impera. Ada orang yang ngaku anak buah kamu, namanya Rio Hartono. Kamu kenal nggak? Apa? Gue sama sekali nggak kenal. Orang namanya Rio Hartono itu. Bos, mohon tenang dulu. Ya sudah, cukup dulu. Katanya, dia lagi di jalan ke sini. Buat ngancurin gue. Bos, sabar ya. Gue langsung bawa orang ke sana. Sudahlah. Bos Gunawan yang lo sebut-sebut itu, sekarang udah di jalan ke sini. Gue pengen lihat apakah dia bisa memotong gue berkeping-keping dan buang ke laut jadi makanan ikan. Kecil-kecil, bisa banget sok jago. Waktu gue lagi makan, di hotel Grand Permata sama Bos Gunawan. Lo mungkin lagi jual satu orang di mana gitu. Sepertinya Rio Hartono ini juga tukang omong besar. Kebetulan bisa dapat lebih banyak hadiah darinya. Lo mungkin nggak tahu ya, mobil Porsche di bawah itu punya gua. Anak manis kayak lo cuma pantas gosok sepatu gue. Bos, lo denger omongan bocah ini? Dia bilang mobil di bawah punyanya. Iya, bos. Kayaknya si bego itu udah ketakutan setengah mati. Nanti pas Bos Gunawan datang, dia bakal ketar-ketir. Dengar-dengar ada yang cari gue. Wah, Bos Gunawan. Beneran dateng. Bos Gunawan beneran datang. Yang hidup. Aduh, cepat minta maaf sama dia. Kalau nggak minta maaf, kita semua bisa celaka. Iya, Bagas. Kamu cuma punya uang dikit. Orang kaya baru. Cepat, kamu harus cepat-cepat bersujud minta maaf. Sialan gara-gara kamu. Bos Gunawan, aku benar-benar nggak kenal dia. Aku cuma mau nakut-nakuti bocah ini. Kok Bos Gunawan beneran datang? Jangan-jangan dia lagi di ruang sebelah, dengar percakapan kita di sini, jadi mau lihat-lihat. Pasti begitu. Pasti Bos Gunawan mengenali aku. Melihat hubungan baik dengan ayahku, dia mau bantu aku. Bos Gunawan, Anda ingat aku? Anda dan ayahku dulu pernah makan bersama di Hotel Grand Permata. Ayahmu? Ayahku. Ayahku adalah ketua grup Hartono, Budi Hartono. Oh. Ternyata anak Pak Tua Hartono. Ada apa? Cari saya ada keperluan? Bos Gunawan, ini dia orangnya. Bawa-bawa nama Anda, buat sombong di luar. Aku lagi mau habisi dia. Bocah, Bos Gunawan datang. Hari ini kamu tamat. Aduh, Masukin ke kontainer. Dibuang ke laut bebas buat makanan ikan. Ingat, kerjain yang bersih. Siap, Bos Gunawan. Anda ngapain, Bos Gunawan? Bos besar pertama. Aku nggak terlambat kan? Apa? Apa gue salah dengar? Bos Gunawan. Di dunia hitam semua orang takut sama Anda. Kamu panggil dia bos? Bagas Pratama, tak kusangka kau menyimpan kemampuan hebat. Wah, tadi siapa ya yang bilang Bagas kita ini cuma sok kaya dan gak punya kemampuan? Bagas, lama tak jumpa. Tak kusangka karirmu makin moncer. Punya mobil mewah, jadi bos. Sekarang bahkan jadi bosnya Bos Gunawan. Mustahil. Dia masih muda. Kenapa Bos Gunawan malah panggil dia bos? Kau yang bawa orang kepung bos gue? Iya kan? Bos Gunawan, maafkan saya. Saya tak tahu diri. Bos Gunawan, Berani-beraninya ganggu bos saya. Budi Hartono benar-benar punya anak hebat. Bos Gunawan, kalau Anda berani sentuh saya, ayah saya tidak akan diam saja. Budi Hartono itu apa? Ingat, ini salahmu sendiri. Lepaskan aku. Ayahku tidak akan membiarkan kalian. Berani kasih aku telepon ayahku. Ayah, ada orang mau bunuh aku. Siapa berani sentuh anakku? Bos Gunawan. Bos Gunawan bawa orang mau bunuh aku. Apa? Bos Gunawan di mana? Kasih telepon padanya. Halo? Bos Gunawan, anak saya yang tak berguna ini sudah menghina Anda. Hingga harus begini. Budi Hartono, kau memang mendidik anak yang hebat ya? Bos Gunawan, maksud Anda apa? Rio si brengsek itu, ngapain aja? Anakmu bawa orang, kepung bos gua. Terus di sana, jelek-jelekin nama gua. Coba bilang, masalah ini gimana? Bos Gunawan, anak saya masih bodoh. Lihatlah pertemanan kita selama bertahun-tahun ini. Anda kan orang besar, lepaskan saja anak saya. Kalau gua bilang enggak, Arga Gunawan, jangan kira gua takut. Kau benar-benar mau putus hubungan ya? Terus kenapa? Kau tunggu saja. Gua langsung bawa orang ke sana. Bos, Anda teraniaya. Tenang saja. Masalah ini
pasti gue bereskan. Sampai Anda puas. Bos Gunawan, jangan begitu. Kalau bukan karena grup Hartono saya, bisakah Anda sesukses ini? Hanya karena hal kecil begini, kau mau benar-benar musuhi ayahku? Oh? Maksudmu, kesuksesan Arga Gunawan hari ini, semua berkat grup Hartono kalian? Bukan itu maksudku. Terdeteksi ada orang beruang besar di dalam rumah sistem. Hadiah untuk rumah sistem. 50% saham grup Hartono. Grup Hartono, 50% saham. Bos Gunawan, bukan itu maksudku. Arga Gunawan, Ayah, akhirnya kau datang. Kalau tidak, gue mati di sini. anak baik. Hari ini ayahmu ada di sini. Meski itu Arga Gunawan, tak akan berani sentuhmu. Arga Gunawan, jangan sentuh anakku. Kalau tidak, meski kau pun, belum tentu bisa tanggung akibatnya. Mau tanya dulu nggak, anak kesayanganmu ini, sebenarnya ngapain? Bawa orang kepung bos gue. Masalah ini, gimana? Kak, ada yang mukul gue, jadi gue cuma nakutin dia aja. Gak nyangka bos Gunawan beneran datang. Apa? Siapa? Siapa berani mukul anakku? Dia tuh, Rio kecil. Anakmu ini, di depan gue, godain pacar gue. Gue pukul sekali. Nggak salah kan? Direktur pertama, kau, Anda kenapa ada di sini? Dasar anak durhaka. Cepat minta maaf, Direktur pertama. Direktur pertama adalah pemegang saham terbesar di balik grup Hartono kita. masa iya dia masih sangat muda. Masa iya dia, Diam. Direktur Pratama, ini salah didikan saya. Anak durhaka ini, saya serahkan pada Anda. Mohon amarahnya diredakan. Ini, masa iya? Bagas Pratama? Hah? Nggak cuma bosnya Bos Gunawan. Dia juga pemegang saham terbesar. Grup Hartono? Bukannya dia cuma kurir makanan? Kau pakai curang ya? Bagas pertama kau ini, waktu sama gue, nggak pernah miskin. Nanti kalau kita balikan, uangmu bakal jadi milikku. Awalnya mau bantu kamu, tapi sepertinya nggak ada kesempatan. Kenapa? Mau main drama? Si cantik selamatkan jagoan? Direktur Pratama, saya tahu aturannya. Cuma, bisa saya mohon, ampuni anak saya. Dia masih muda, belum paham. Saya Budi Hartono. Rela tanganku dipotong gantikan dia. Sudahlah. Aku ini bukan preman. Kedepannya, didik baik-baik anakmu. Jangan biarkan dia keluar, lagi bikin onar. Terima kasih Direktur Pratama. Cepat berlutut, minta maaf pada Direktur Pratama. maafkan saya Direktur Pratama. Saya buta, tidak kenal orang hebat. Saya pasti berubah jadi orang baik. Sudahlah. Kalian berdua bangun saja. Bos besar Pratama, saya bawa anak buah pulang dulu. Kalau ada masalah ingat, langsung hubungi saya. Baik. Ayo pergi. Direktur Pratama, kami juga pamit dulu. Saya pulang, pasti akan mendidiknya baik-baik. Pulang. Wah! Bagas Pratama. Salah. Kak Bagas, kamu ini sebenarnya punya berapa banyak identitas rahasia sih? Iya, Maya. Dapat pacar kayak gini, kamu harusnya senang sekali. Tidak. Tidak. Kamu masih cinta aku, kan? Citra Saputri, kamu ngapain lagi? Nggak ada habisnya. Bersama? Itu pacarku. Kami sudah bersama 3 tahun. Bagas Pratama. Apa yang dia bilang, benar atau tidak? Benar. Tapi Citra Saputri, bukannya pacarnya Dimas Wijaya? Bagas pertama, kamu sama Citra Saputri. Sebenarnya gimana sih? Jadi, Urusan hari ini, nggak bisa dijelasin? Jalan 3 tahun. Bakal susah dimaafin loh. Iya. Gue memang sama Citra Saputri, jalan 3 tahun. Tapi selama 3 tahun itu, tangan dia aja, gue nggak pernah pegang. Apa? Jalan 3 tahun, tangan aja nggak pegang. Minggir sana. Citra Saputri, tanya hati nurani Elo sendiri. Selama 3 tahun ini, gue biayain kuliah Elo. Jagain Elo terus. Tapi, Elo suka gengsi. Nganggap gue cuma kurir makanan. Langsung balik sama dia. Kalau dari dulu gue tahu, Elo sebanyak ini duitnya. Apa gue bakal selingkuh di belakang Elo? Bukannya semua ini salah Elo sendiri? Minggir dong, minggir. Bagas Pratama? Elo mukulin gue? Elo tega mukulin gue? Elo cuma punya duit kotor doang. Citra Saputri. Hal yang paling gue sesali adalah jadian sama Elo. cinta sejati. Gak akan peduli, miskin atau kaya. Kalau 2 orang saling cinta, cukup saling sayang. Kalau jadi gue,
Walaupun Bagas Pratama sekarang cuma kurir, gue nggak akan pernah ngerendahin dia. Teman-teman, sudah malam juga nih. Kita ketemu lain kali aja ya. Oke. Sekalian. Makasih. Ayo pergi. Tuan Muda Wijaya, kamu juga mau ninggalin aku? Tuan Muda Wijaya, kenapa kamu tegak kayak gini? Kalian cowok. Semua nyebelin. Tuan Wijaya, mau kemana? Utang sepupumu belum lunas. Itu utang sepupuku. Cari dia saja. Aku kan bukan satu grup sama mereka. Aku juga gak utang duit kalian. Kenapa halangin aku? Bos kami pesan agar kamu lunasin utangmu padanya, uang kuliah, dan semua pengeluaran hidupmu. Total 122 juta. Nona, mau bayar pakai kartu atau... Bos? Jangan-jangan Bagas Pratama? Itu kan dia kasih sukarela. Masa minta balik? Nona, Tuan, kalau tidak bayar, kami terpaksa ambil tindakan khusus. Kebetulan di luar negeri, gue kenal orang. Kalian, Jangan mendekat. jangan mendekat. Wah, perkasa tanpa henti. Ternyata beneran ada. Kak Bagas, kamu sehebat ini, kenapa malah ngantar makanan? Ya cuma coba-coba rasain hidup. Gak kepikiran ganti kerjaan? Kerjaan apa? Jadi sekretarisku, Presiden Direktur Santoso. Tugasnya antar jemput aku. Pergi pulang kerja, sama masakin aku. Boleh juga. Tapi bos besar kayak aku, jadi anak buah Direktur Santoso harus ada imbalannya dong. Jahat! Masih aja. Bagas Pratama, hinaan hari ini akan kubalas 100 kali lipat. Kau Bos Gunawan apa lagi? Bukan apa-apa. Bagas Pratama, kau hancurkan hidupku. Tunggu saja. Bos Viko, sungguh hebat. Benar-benar, sudah lama dengan nama, baru sekarang ketemu. Bos Viko. Katakan, ada perlu apa? Bos Viko, saya datang kali ini adalah untuk minta Bapak bantu urusi seorang bocah ingusan. Bocah apa ini? Sampai harus saya turun tangan? Kau anggap saya apa? Bos Viko, jangan marah. Masalahnya di belakang dia. Ada Bos Gunawan yang lindungi. Ini, saya benar-benar tak punya cara. Lalu saya pikir, Bos Gunawan itu di hadapan Bos Viko. Cuma angin lalu. Makanya saya datang. Arga Gunawan? Dia sampah. Baik. Ini urusan saya tangani. Aturan, paham kan? Paham. 1 juta yuan. Langsung saya transfer. 1 juta? Kurang kayaknya. Bos Viko, maksud Bapak, saya cuma punya uang segitu. Bagaimana kalau Bapak bisa fleksibel? Saya coba kumpulkan. Tak perlu repot. Mari. Apa? Bos Viko, itu rahasia perusahaan keluarga saya. Ini tidak baik. Oh ya? Kalau begitu, jangan salahkan saya. Baik. Bos Viko, saya setuju.
Maya, belum sampai rumah? Mau aku jemput? Aku sudah di bawah. Cepat pulang ya. Aku sudah masak nih. Oke. Kamu, Siapa kamu? Direktur Santoso ya? Bos Viko mau ketemu. Ikut kami. Bos Vito? Bukan yang paling kejam di kota? Orang nekat itu? Bahkan Bos Gunawan, dia tak dihiraukan. Bawa pergi. Ayo. Tolong, Kok lama banget belum pulang? Tadi kan sudah di kompleks. Maya, kamu kenapa belum pulang? Ada masalah? Bagas Pratama ya? Siapa ini? Maya Santoso mana? Nyonya Santoso, sekarang ada di tangan kami. Mau selamatkan dia? Datang ke pabrik pinggiran kota. Kami tunggu di sini. Tunggu sampai ketemu. Halo? Halo? Kumpulkan anak buah. Pabrik pinggiran kota. Ada yang ganggu Nyonya Santoso. Bos, siapa yang berani menculik Nyonya Santoso? Aku Arga Gunawan. Pasti potong dia berkeping-keping. Tak tahu. Orang itu cuma janji ketemu di pabrik pinggiran kota ini. Baru siapa yang bilang mau potong aku berkeping-keping? Viko, ternyata kamu. Arga Gunawan. Orang ini yang kamu lindungi? Bagas Pratama itu bosku. Viko, lepaskan Nyonya Santoso. Arga Gunawan, kamu ini semakin mundur saja. Bisa-bisanya mengakui bocah ini sebagai bos. Entah itu bos Viko atau bos kucing, lepaskan Maya Santoso sekarang. Ah, tidak bisa. Istri kamu itu, si Wijaya itu, mungkin lagi asik main. Kau pikir aku takut padamu? Cepat lepaskan Nyonya Santoso. Bagaimana kalau ku bilang tidak? Viko, kau sungguh mau melawanku? Mau baku hantam denganku? Viko ini, siapa sebenarnya? Sampai kamu pun tak berdaya. Bos, Viko ini terkenal di kota besar sebagai orang nekat tanpa takut mati. Kejam dan bengis. Cara kerjanya keji. Jujur saja, aku juga sulit menghadapinya. Hei Gunawan, kau cuma bisa semena-mena di sini. Anak buahku semuanya, jagoan yang bisa lawan 10. Anak buah yang kau pelihara ini, paling-paling cuma preman pinggir jalan. Kalian gerombolan pecundang. Mendeteksi ada orang di sekitar tuan rumah sistem yang sedang omong besar, hadiahkan pukulan Sirius. Pukulan serius? Betul. Tuan rumah sistem hanya perlu 1 pukulan, semua lawan akan dibuat pingsan. Bapak sistem, kau adalah dewaku. Waktunya aksi. Baiklah. Aku yang akan hadapi dia. Bos, jangan. Tunggu aku panggil bala bantuan. Kami pasti selamatkan Nyonya dari mereka. Tidak usah. Biar dia lihat siapa sebenarnya gerombolan pecundang. Dasar manis. Kamu jago tarung? Jago tarung buat apa? Bima! Uji dia. Bocah, berani ya? Ayo duel.
Bagaimana mungkin? Dimakan anak buahku yang paling jago tarung. Cuma sekali serang, langsung kamu kalahkan? Bos besar Pratama cuma rendah hati, enggan pamer. Bukan berarti dia lemah. Tidak mungkin. Kalian semua serang. Apa yang kalian tunggu? Gua kasih makan kalian. Buat apa? Bunuh bocah ini. 1 orang 10 juta. Tidak mungkin. Semua anak buah gua. Dikalahkan dia? Bos ampun. Gue Viko, siap ikut perintah Anda. Di mana si brengsek itu? Cepat bilang, Dimas Wijaya, gue tidak menyangka kau ternyata orang hina dan brengsek. Lepaskan gue. Presiden Direktur Santoso, kau bercanda? Kau tahu berapa besar usaha gua untuk habisi Bagas Pratama? Apa? Kau apakan Bagas? Sekarang ini, mungkin sudah dibuang Bos Viko ke laut jadi makanan hiu. Bagas. Bagas. Maya Santoso, kau harusnya suka sama gua. Kenapa kau suka si Bagas Pratama itu? Kau bikin aku jadi malu besar. Aku lebih baik mati daripada suka sama orang kotor brengsek kayak kau. Ini bukan urusanmu. Kau mau apa? Lepas. Teriak sekeras apapun, nggak ada yang nolong. Setelah malam ini, kau jadi wanita aku. Lepas. Bagas. Lepas. Maya, Bagas? Kau nggak mati, Bagas. Maya, kau baik-baik saja? Aku hampir mati ketakutan. Bagas, bukannya kau seharusnya dibunuh Bos Viko? Bos Viko? بما أن عمر الهاشمي حجز بالفعل. Bos Viko, tolong aku. Bunuh mereka semua. Bos Viko, kenapa pukul aku? Jaga mulutmu sama abang gue. Abang. Betul. Sekarang Bagas Pratama adalah abang gue. Bos Viko, aku nggak salah dengar? Kau panggil dia abang? Betul. Aku Viko Haris memutuskan untuk tobat total. Bersama saudara Gunawan, kami akan menjadi tangan kanan abang gue, Bagas Pratama. Bos Viko. Kau terima untung dariku? Punya hati nggak sih? Kau juga ambil uangku? Uang? Kapan aku pernah terima uangmu? Justru kau berani ganggu istri abang gue. Kelihatannya nyawamu sudah nggak mau lagi. Anak buah, kasih pelajaran pada si bebal ini. Jangan mendekat. Tenang, Maya. Aku tak akan lagi membiarkanmu dalam bahaya. Bagas. Bertemu denganmu adalah hal terberuntung dalam hidupku. Berhenti dulu. Aku mau angkat telepon. Halo, Ayah. Cepat selamatkan aku. Anakmu hampir mati dipukuli. Dasar brengsek, kau tahu apa yang telah kau perbuat? Kenapa, Ayah? Dokumen rahasia perusahaan kita bokor. Sekarang grup Wijaya sudah diambang kebangkrutan. Rekaman CCTV menunjukkan hanya kau yang masuk ke kantorku dan mengambil dokumen rahasia itu. Apalagi yang mau kau bantah? Hancur. Semuanya hancur. Lanjutkan pukulin dia. Tenang saja, Nyonya Santoso. Dengan aku dan saudara Gunawan di sini, mulai sekarang, di kota ini, siapa berani sentuh rambutmu? Kau ini kok kurang ajar sekali. Bos besar, abaikan dia. Lanjutkan. Lanjutkan saja. Bawa dia pergi. Ayo pulang, Maya.
Tak apa. Bagas. Aku dengar dari Bos Gunawan, Bos Viko, ditaklukkan olehmu. Tak kusangka kau begitu jago bertarung. Dulu, waktu di luar negeri, aku pernah latihan tarung bebas. Lagi pula, kondisi tubuhku sendiri. Mana mungkin tahu? Bagas. Rahasiamu ada berapa sih? Masih banyak yang belum aku tahu? Apa kamu masih Bagas yang aku kenal dulu? Santai aja. Presiden Direktur Santoso, kita masih ada waktu. Bagas. Besok kita ambil surat nikah. Yuk. Maya, kamu serius? Tentu serius. Atau kamu nggak mau? Mau, tentu mau dong. Kalau gitu, nggak boleh panggil aku Maya lagi. Panggil istriku tercinta. Istriku tercinta. Oh iya, akhir minggu luang nggak? Teman-temanku pengen ketemu kamu. Luang sih luang. Tapi, harus panggil aku apa? Suamiku. Gitu dong. Oke. Halo Maya. Suamiku aku sama teman-temanku masih di jalan. Sebentar lagi sampai. Santai, nggak usah buru-buru. Hati-hati di jalan. Oke. Teman-teman Maya, pasti orang kaya semua ya? Kan katanya anak orang kaya, suka pamer. Berarti bakal ada lagi hadiah buat aku dapetin. Nggak ngerti ayahku mikir apa. Masa beli rumah halaman klasik di kota Arunika? Katanya dekat kantor, tempatnya tua dan sempit. Siapa yang mau tinggal? Ayahku beberapa hari lalu kasih aku kapal pesiar Edito Faris. Nanti kalian ke tempatku buat pesta gimana? Wah, iri banget gua. Orang tuaku mau latih aku. Kasih 2.200 miliar rupiah buat usaha. Dia bilang tak akan pulang sebelum sukses besar. Dan mengakui anak ini. 2 hari terakhir ini. Susahnya aku... Rambutku hampir habis rontok. Temanmu? Masa sih? Lihat wajah polosnya ini. Mana mungkin gue punya teman kayak gini? Kamu satpam ya? Nggak tahu kalau sini, ruang utama nggak boleh sembarangan masuk. Teman-teman, aku bukan satpam. Namaku Bagas Pratama. Aku suami Rina Lestari. Kamu suami Rina? Kamu ini mabuk ya? Beneran kamu toh? Kamu ini pakai guna-guna apa sama Rina? Masa dia mau sama kamu? Lihat wajah polosmu ini. Cocok sama Rina? Kenapa mau sama aku? Tak usah repot-repot memikirkannya. Hari ini Rina mengajakku ke sini. Sebenarnya ingin berkenalan dengan kalian. Tapi lihat situasi sekarang. Kayaknya nggak perlu lagi ya. Bocah, kamu tahu kami ini siapa? Kalau bukan karena Rina, menurut kamu pantas kenal kami? Tipe kayak gini, sosialita pria palsu, gue paling paham mengandalkan wajah lumayan, lalu malas berusaha. Sehari-hari cuma mikir, gimana bungkus diri supaya bisa masuk keluarga kaya. Rina pasti kena tipu kamu, tapi jangan senang dulu. Lingkaran sosial beda, jangan dipaksain masuk. Prinsip ini harusnya kamu tahu kan? Bocah. Ayah Tuan Muda Maulana baru beliin dia rumah halaman klasik di kota Arunika. Tuan Muda Permana, keluarga dia baru kasih kapal pesiar mewah. Gua baru dikasih duit 2.200 miliar rupiah buat startup. Nah, kamu punya apa? Sistem mendeteksi. Ada orang omong besar di dekat tuan rumah sistem. Hadiah untuk tuan rumah sistem. Sebuah rumah halaman klasik di kota Arunika. Sebuah kapal pesiar mewah. 10 miliar koin permainan. Wah! Rumah halaman klasik. Kapal pesiar. 10 miliar koin. Sekarang beneran kaya nih. Wah! Rumah halaman klasik. Kapal pesiar. 10 miliar koin. Sekarang beneran kaya nih. Dengar nggak? Harus tahu diri. Cepat minggir dari Maya. Bocah, gue kasih tahu ya. Lingkaran sosial kita ini, kamu nggak bakal bisa masuk. Kalau maksa masuk, cuma bakal patah berkeping-keping. Lingkaran apa? Lingkaran tukang ngomong besar? Kalau gitu hari ini, gue beneran lihat contohnya. Apa maksudmu, bocah? Maya memang polos. Tapi dia nggak bodoh. Awas aja nanti kamu nggak dapat apa-apa. Akhirnya, bakal sengsara. Ketiga anak orang kaya bego ini, kelihatannya gampang dibohongin. Kalau nggak dapat banyak hadiah, rugi dong sama bapak sistem. Tuan Muda Harsa, nanti
Lo adain pesta di kapal pesiar. Gue bawa beberapa artis wanita ke sana. Lo harus manfaatkan kesempatan itu. Artis wanita apaan sih? Asal punya duit. Teman apa yang nggak bisa didapetin? Iya kan? Waktunya tiba. Tuan Muda Mahendra, lo bilang tadi punya kapal pesiar ya? Kebetulan banget, gue juga punya satu. Dengar nggak? Dia bilang dia masih punya satu lagi. Udah jangan bikin gua ketawa. Bilang kami cuma omong besar. Menurut gue, lo ini yang paling jago ngibul. Gue juga bisa bilang di kota besar. Gue punya 10 jet pribadi. Betul. Gue juga bilang, di luar negeri. Di Jalan Valora, gue punya perusahaan terbuka. Pemasukan tahunan 4,4 triliun rupiah. Terdeteksi di dekat tuan rumah sistem. Ada yang omong besar. Hadiah untuk tuan rumah sistem. 10 jet pribadi di kota besar. Jalan Valora di luar negeri. 70% saham perusahaan terbuka. Nah gitu, terusin aja ngibulnya. Makin besar omongan kalian, makin kaya hadiah gue. Maaf, mengganggu para tuan muda. Saya tidak tahu apakah para tuan muda tertarik dengan kecerdasan buatan. Yang jualan ini tempat yang pantas buatmu. Cepat pergi. Kalau tidak, gue panggil satpam ya. Para tuan muda, nama saya Reza Kurniawan. Saya bergerak di bidang pengembangan program kecerdasan buatan. Saat ini, model kecerdasan buatan kami sudah disesuaikan. Tingkat kecerdasannya sudah melampaui sebagian besar perusahaan di pasaran. Saat ini perusahaan kami, daya komputasi servernya terbatas. Saya harap para tuan muda bisa berinvestasi pada saya. 2 triliun rupiah. Saya yakin investasi ini bisa 3 kali lipat, tidak 10 kali lipat. Bagas Pratama, kamu dengar nggak? Ada orang yang lebih jago ngomong besar daripadamu. Sistem tidak merespons, artinya Reza Kurniawan ini benar-benar bisa sukses besar. Para tuan muda, maaf. Orang ini entah dari mana. Dengar kabar kalian lagi. Ada pesta di sini, lalu dia menyelinap masuk. Saya usir dia sekarang. Para tuan muda, tolong percayai saya. Ini benar-benar kesempatan langka sekali. Keluar! Tunggu dulu. Cuma 2 triliun. Di sini, apa kalian nggak punya segitu? Hah? Maksudmu apa? Kamu kebanyakan omong besar ya? Kamu tahu 2 triliun seberapa besar? Lagi pula, di sini, siapa bilang nggak ada? Tuan Muda Permana, bukannya kamu punya modal 2 triliun? Tunjukkan. Uangku ada di rekening perusahaan. Aku nggak bisa ambil sebanyak itu sekarang. Kamu ini gampang ngomong. Coba tunjukin. Menurutku 100.000 pun nggak ada di kamu. Pura-pura apa lagi? Para tuan muda, percayalah padaku. iCerdas yang kami kembangkan cuma butuh server kelas puncak. Aku jamin daya komputasi dan kecerdasannya akan unggul telak dari semua AI lain. Pasti. Begini. Aku percaya kamu. Aku transfer 2 triliun sekarang. Kita buat kontrak. Hey, mending cari orang lain. Dengar ya, Bagas Pratama cuma jago omong besar doang, nggak ada gunanya. Percaya dia, lebih baik percaya aku. Seorang tokoh besar. Oke. Dana masuk. 2 triliun rupiah. Benar masuk. Apa? Terima kasih Tuan Muda. Bukan, Direktur Pratama. Aku akan segera beli server untuk perusahaan kita. Kalau ada masalah dana, langsung hubungi aku. Direktur Pratama, aku juga punya proyek. Yang itu, siapkan dulu proposal proyeknya, baru cari aku. Kak Bagas memang luar biasa. 2 triliun rupiah langsung disumbang. 2 triliun rupiah. Gawat. Bagas pasti jagoan tersembunyi. Aku tadi masih berlagak di depannya. Kak Bagas, gua nih lagi merintis usaha. Lihat, apa kita ada kesempatan buat kerja sama? Direktur Pratama? Bukan. Kak Bagas. Begini, gue minum duluan buat kamu. Barusan, itu omongan gue agak kurang sopan. Jangan dipikirin ya. Gue masih butuh bimbinganmu. Tolong bimbing dong. Iya, Kak Bagas. Betul. Nggak usah. Aku tahu kalian semua bermaksud baik untuk Maya. Gak apa-apa. Nah, lihat kan. Tetap aja Kak Bagas kita. Orang yang mau sukses besar. Lapang dadanya ya. Ngomong-ngomong, Maya ini sama teman-temannya kok belum datang juga? Cepat lihat, mereka datang.
Nona Besar Santoso, akhirnya kamu datang juga. Kami ini sudah nunggu lama. Kalian para cewek cantik harus dihukum minum 1 gelas dong. Duduk. Tukeran kontak. Sini dong. Kamu ini... Nungguin cewek, bukannya itu kewajiban cowok? Buat bersikap gentleman? Iya dong. Lagi pula, sahabat dekat kita pergi sama cowok yang nggak dikenal. Porsche de abajo. Berunding dulu. Bantu Maya seleksi calonnya. Maya, dia yang itu pasti Bagas Pratama ya. Teman-teman cantik. Itu, saya suaminya Maya. Selama ini, terima kasih sudah jagain dia. Kedepannya, serahkan pada saya. Mulut manis ya, tampang juga ganteng. Cuman nggak tahu, deketin Maya. Apa, cuma mau numpang naik? Iya nih Maya. Cowok muda ganteng kayak gini, gue udah banyak mainin. Semua bilang cinta, tapi akhirnya cuma mau duit gue. Tiara Sici. Jangan asal ngomong. Bagas bukan orang kayak gitu. Adik Bagas, kamu beneran suka sama Maya? Gue lihat kamu lumayan ganteng. Kondisi keluarga kakak nggak kalah sama Maya loh. Gimana? Coba pertimbangin kakak. Gimana? Coba pertimbangin kakak. Nggak usah. Cuma Maya yang gue cinta. Nona, tolong jaga diri. Adik Bagas, jangan buru-buru nolak dong. Nakal, tambahin kontak kakak. Nanti kalau kamu nyesal, kakak selalu terbuka kok. Nggak perlu. Nggak perlu. Udah Maya. Untuk gue, Bagas sudah lulus ujian. Rayuan gue tadi, nggak banyak cowok yang bisa tahan loh. Kalau kamu nggak berhenti, gue bakal mati cemas. Lihat mereka ngiler. Maya, pria itu harus dididik. Nanti kalau Bagas bikin kamu marah, cambuk aja dia. Untung aku punya tekad kuat. Nggak nyangka Bella, kelihatannya kayak si cantik dingin, tapi diam-diam punya selera pribadi kayak gitu. Bagas, Maya, selera tinggi. Gak tahu kenapa, bisa jatuh cinta sama lo. Wajah lo sih, cakep juga. Tapi, cakep nggak bikin kenyang. Mau cocok sama Maya, hartanya cukup tebal nggak? Oh? Kalau gitu, ujianmu apa? Sisi. Lo beneran nggak tahu kakakku Bagas hebatnya gimana? Iya! Transfer 2 triliun 200 miliar rupiah gampang banget. Dia tuh beneran bos besar di belakang layar. Bos besar. Nah kan, Kalau gitu aku tanya, Bagas, kendaraan termahal, atas namamu, apa? Bagas kan bawa Porsche. Aku suka tuh. Itu, aku sekarang bawa Porsche sih. Tapi kalau paling mahal, mungkin kapal pesiar. Kapal pesiar? Bagas, ngomongnya kebangetan, terlalu berlebihan. Siapa yang ngomong besar? Nih, lihat. Kapal pesiar katanya. Lihat nih. Nggak Beneran? mungkin. Lo punya beneran? Kapal pesiarku cuma bualan. Ternyata kapal pesiarmu beneran ada. Keren banget. itu kayaknya kapal pesiar maestro. Cuma pernah lihat di berita, ternyata kapal itu punya Kak Bagas? Aku kayak orang nyasar ke istana. Maya, kapan kamu dapat pacar sekaya ini? Iya Maya. Gak heran kamu sembunyikan dia. Emang takut si rebutan ini direbut kita, ya kan? Aku juga nggak tahu. Bagas, kapan kamu punya kapal pesiar? Santai dulu. Masih ada lagi. Apa? Masih? Nih, lihat. Lihat. Ini. Lihat nih, ini. Dulu aku ngejek Kak Bagas, kelihatan miskin. Ternyata, badutnya malah aku sendiri. Pusi buat si badut, silakan duduk. Bagas, kamu punya kapal pesiar, jet pribadi lagi.
Kok nggak pernah? Kamu kasih tahu aku. Itu, istriku jangan marah dong. Kita kan udah nikah. Nanti semua ini juga punyamu. Jadi sekarang, aku layak jadi suami Maya, kan? Bagas, kamu mau pertimbangkan, tambahin gue juga di kontak? Kontak nggak usah. Itu, kita, nanti kalau ada apa-apa, hubungi lewat Maya aja. Duduk. Ngomong-ngomong, Nona Tiara, ujian kamu apa? Apa nih? Ujian gue tuh paling susah loh. Dengar-dengar, kamu dulu kan si jago kampus. Jadi ujian gue adalah nguji kamu, pintar atau enggak. Pintar atau enggak? Tentu saja. Gue kan nanti jadi ibu angkat anak Maya. Jadi anak Maya harus yang paling pintar banget. Jangan remehin Tiara kita. Tiara yang paling berpendidikan tinggi. Juga paling pintar. Oke. Kalau gitu, Nona Tiara, silakan mulai ujiannya. Bagas, dengarkan soalnya. Maya, beli daging di pasar, bawa uang 70.000. Abis ditimbang, ternyata cuma perlu 30.000. Nah pertanyaannya, si penjual daging harus kembalikan berapa ke Maya? Gampang banget. Anak SD juga bisa. Ya pasti kembalikan. 40.000. Salah? 70 kurang 30? 40. Oh, gue tahu. Ini mah tebak-tebakan cerdas. Maya, anak orang kaya gitu, mana mungkin beli daging sendiri? Pasti nggak dikembalikan sebesar pun. Salah semua. Kalian kok bisa sebodoh ini? Bagas, jawabanmu mana? Jawabanku? Jawabanku adalah, pemilik toko daging kembalikan. Kembalikan ke Maya. 20.000 rupiah. Bingo, benar. Tepat. 20.000 rupiah. Bukan. 70 kurang 30. Kan 40. Masa 20? Makanya, kalian ini anak kaya yang tak pernah sentuh urusan dapur. Gak punya pengalaman hidup sama sekali. Mending Bagas yang jelasin ke kalian. Aku jelasin ya. Lihat. Maya ini bawa 70.000 rupiah. Artinya, dia bawa satu lembar. 50.000. Sama satu lembar. 20.000. Si pemilik minta 30.000, berarti Maya cuma bisa kasih yang 50.000 ini. Terus, 50 kurang 30, kan jadi 20. Memang jagoan kita Bagas. Paham kehidupan. Soalnya, Bagas pikirannya cepat. Oke. Sekarang, aku tenang titipkan Maya padamu. Semoga kalian bahagia. Tunggu Maya. Bawa payungnya. Jangan sampai masuk angin. Istriku, hari ini, aku lumayan bagus kan? Jangan kira aku nggak tahu. Kamu lagi mencuri? Lihat kaki Bella. Kok ketahuan sih? Istriku, yang tercinta ini, matanya tajam banget ya. Kalau kamu benar-benar nambahin mereka jadi teman, awas ya. Istriku tercinta. 100 nyali pun nggak berani. Nggak mungkin berani. Dan, jangan sampai kamu, kayak kata temanmu tadi, cambukin aku ya. Tapi kamu harus janji. Nanti, jangan ada hal yang disembunyikan dariku. Siap, istriku tercinta. Ayah, apa maksudmu datang ke sini? Ini, ayah Maya Santoso. Ini adalah Bagas pertama. Beliau adalah pamanku. Maya. Pulang sama aku. Aku nggak pulang. Kamu nikah diam-diam sama anak yang nggak jelas asalnya. Kamu tanya, pendapatku nggak? Ayo, pulang sama aku. Paman Santoso. Aku dan Maya saling cinta tulus. Tolong percaya aku. Hanya dengan kamu. Anakku Maya, dari kecil, lahir kaya raya. Apa jaminanmu? Kasih dia hidup layak? Aku bisa jamin. Paman. Coba lihat. Sekarang, Anda bisa percaya kan? Percaya? Kamu anak muda, 27 tahun, bisa punya aset sedalam itu? Kamu pikir aku Surya Santoso mudah dibohongi? Ya? Ayah, maksudmu apa sih? Anakku yang bodoh ini. Sadarlah, aku ayahmu, dulu di usia 27 tahun. Juga tak bisa seperti prestasinya. Nah, kau ingin nikahi putriku. Harus lebih hebat dariku. Mengerti? Ya, Paman Santoso.
Tapi saya jamin, yang saya tunjukkan tadi, tak ada palsunya. Saya dan Maya saling cinta tulus. Mohon restu Anda. Benar atau palsu? Dengan jaringan saya, cek saja tahu. Kepala rumah tangga. Tuan Besar Santoso. Periksa saya, bocah ini. Apakah seperti dia? Seperti katanya, atas namanya. Ada aset itu? Iya. Tuan Besar Santoso. Laporan. Atas nama Bagas Pratama. Memang ada harta seperti katanya. Termasuk kapal pesiar, rumah halaman klasik, jet pribadi, dan lain-lain. Selain itu, kami juga temukan atas nama Bagas Pratama di bursa efek terbesar luar negeri ada perusahaan terbuka dengan 70% saham. Dan Tuan Bagas baru investasi di perusahaan yang cerdas yang menjanjikan. Kecerdasan buatan. Pasti tren ekonomi masa depan. Tampaknya, bocah ini paham tren panas. Lebih dari saya dulu. Ayah, sekarang kau percaya kata Bagas, benar kan? Putriku, selera bagus. Tampaknya, carikan saya menantu kebanggaan. Maksud Paman? Nak, cepat nikahi Maya. Selesaikan pernikahan. Cepatlah, kasih aku cucu laki-laki yang gemuk. Ayah! Apa yang ayah bicarakan? Terima kasih, Paman Santoso. Terima kasih semua sudah datang ke jamuan kenalan kami. Selamat. Iri deh sama kalian. Iya, selamat ya. Ngomong-ngomong Kak Bagas, katanya grup Wijaya sudah bangkrut total. Si Dimas Wijaya itu dikirim ke luar negeri. Aku juga dengar, setelah kejadian karaoke dulu, Dimas Wijaya dan Citra Saputri dihajar pakai tongkat setrum. Benar kan? Kamu kasihan sama Citra Saputri? Masa sih? Menurutku, dia memang pantas. Dan si Dimas Wijaya itu, mereka bisa dibilang kejahatan pasti berbalas. Bagas, jadi kamu sama Maya rencananya punya anak berapa? Aku rencana punya anak sebanyak tim sepak bola. Bagas, asal ngomong aja. Mau punya tim sepak bola lagi? Nggak percaya ya? Terdeteksi tuan rumah sistem omong besar. Hadiah untuk tuan rumah sistem. Jangan sampai.